Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai mahasiswa, yaitu perkuliahan. Dan semoga perkuliahan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi dengan judul Perkembangan Media Visual, di mana anggota kelompok 6 yaitu Huzratul Aini, Rizkyati Amalia, dan Yukta Nur Aziza. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan beberapa materi yang berkaitan dengan perkembangan media visual, antara lain sejarah perkembangan media visual, pengertian dan manfaat media visual, jenis-jenis media visual, serta kelebihan dan kekurangan dari media visual. Sebelum kami mulai presentasi, diingatkan kepada teman-teman untuk mengabsen di kolom komentar. Sejarah perkembangan media visual. Media visual muncul karena dulu diawali dengan guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Namun, kemudian sumber belajar berkembang dengan adanya sebuah buku. Pada saat itu, ada seorang tokoh yang bernama John Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menuliskan buku bergambar yang ditunjukkan untuk anak sekolah. Penulis itu dilandasi oleh sebuah konsep dasar, yaitu bahwa tidak ada sesuatu dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Jadi dari sinilah pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui penginderaan. Lalu terciptalah sebuah media visual seperti model, objek, dan alat-alat lain yang untuk dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap belajar. Seperti itu. Pengertian media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, seperti contohnya film strip, film bisu, foto atau gambar, grafik, globe, peta, bagan, diagram, dan masih banyak lagi. Media ini sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Karena apa? Karena media ini merupakan media yang cukup sederhana dan mudah dijangkau baik dari kalangan ningrat hingga sampai pada kalangan melarat. Maka dari situ, guru harus memanfaatkan media sebagai alat bantu. Jadi kesannya dalam kegiatan pembelajaran itu tidak monoton. Dan juga media visual dapat menumbuhkan minat bagi siswanya. Karena media visual ini merupakan media yang sudah tepat. Media ini mudah dijangkau baik segi tenaga, pikiran, serta yang dibutuhkan karena media ini bisa buat sendiri oleh guru maupun siswa secara sederhana. Manfaat media visual yang pertama adalah mudah untuk langsung diaplikasikan karena bersifat konkret dan lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau non-verbal. Yang kedua adalah mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pembelajaran yang disampaikan karena media visual yang menarik. Karena media visual ini yang menarik, jadi dapat menumbuhkan minat siswa serta dapat memberikan hubungan antara isi materi pembelajaran dengan dunia nyata agar pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga adalah semua objek dapat disajikan kepada peserta didik sehingga dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Jadi melalui penggunaan media visual ini yang tepat, maka semua objek itu dapat disajikan kepada peserta didik. Kemudian yang keempat adalah lebih efisien dan efektif dibandingkan media verbal lainnya, karena jenisnya beragam sehingga dapat menciptakan sesuatu yang variatif dan dapat tidak membosankan bagi peserta didik.
Maka di sini itu guru harus memanfaatkan media sebagai alat bantu, harus pintar dalam memanfaatkan media. Jadi itu dalam pembelajaran itu tidak ada terjadinya sebuah kebosanan atau monoton dalam pembelajarannya. Dan yang kelima adalah mudah dioperasikan oleh setiap orang karena media visual memudahkan dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Maka dari situ, media visual sangat berperan penting dalam proses pembelajaran mengajar karena media visual ini memiliki peran yang memudahkan dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dan akan terbantu dalam memahami materi yang kompleks seperti itu. Jenis-jenis media visual. Media visual terbagi menjadi dua jenis, yaitu media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Media visual non-proyeksi atau yang biasa disebut sebagai media pameran sering digunakan karena penggunaannya yang cukup sederhana, relatif tidak mahal, dan juga dapat menerjemahkan ide abstrak untuk menjadi lebih realistis. Media visual non-proyeksi terbagi menjadi 4 macam, yaitu benda realita atau nyata, model dan prototip, media cetak, dan media grafis. Pertama, benda realita atau nyata, yaitu benda yang dapat dilihat, dipegang atau dialami oleh peserta didik sehingga memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik tersebut. Contohnya seperti anak mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Yang kedua, model dan prototip merupakan benda tiruan yang diaplikasikan dalam wujud 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti benda yang sesungguhnya. Contohnya seperti anak mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, sistem ekskresi, dan syaraf pada hewan. Yang ketiga, media cetak, di mana media cetak ini media yang dipelajari dan disajikan dalam bentuk cetak seperti buku, majalah, modul, dan koran. Dan yang keempat, media grafis adalah media yang bisa menyalurkan pesan dan informasi melalui simbol-simbol visual, di mana media grafis ini memiliki fungsi untuk menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Media grafis ini berupa gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, dan grafik. Selanjutnya, media visual proyeksi adalah media visual yang hanya dapat digunakan dengan bantuan proyektor, di mana media visual proyeksi ini memungkinkan pembelajaran dapat ditampilkan dengan alat proyeksi. Media visual proyeksi dapat dibuat dari kreasi hasil pemotretan menggunakan kamera dan hasil kreasi tanpa kamera, melainkan menggunakan program aplikasi yang tersedia seperti PowerPoint, Hand and Roll, Outcan, Paint, dan lain sebagainya. Selain itu, ada dua media visual proyeksi yang biasa digunakan untuk pembelajaran, yaitu transparasi OPH atau alat bantu mengajar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Dan yang selanjutnya, film bingkai atau slide. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan media visual. Media adalah sumber informasi utama bagi semua orang. Namun, setiap media tentu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan media visual. Yang pertama, repeatable. Repeatable ini dimaksudkan adalah dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya. Yang kedua, analisa lebih tajam. Hal ini dapat membuat orang-orang mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam
dan membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang ketiga, mudah didapatkan. Yang keempat, harganya murah. Yang kelima, mudah digunakan. Yang keenam, lebih realistis. Yang ketujuh, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Yang kedelapan, pembelajaran lebih menarik, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, proses pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membuat peserta didik cepat bosan dan merasa jenuh. Adapun kekurangan dari media visual, yang pertama, tidak adanya audio. Media visual hanya berupa gambar maupun tulisan tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. Yang kedua, visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. Yang ketiga, produksi. Memang, sebagian media visual ada yang harganya terjangkau atau harganya murah, tetapi ada juga biaya produksi media visual ini yang cukup mahal. Contohnya seperti media cetak. Media cetak ini harus dicetak dulu dan kemudian mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Yang keempat, ukuran gambar seringkali kurang tepat jika digunakan dalam pengajaran kelompok besar. Adapun kesimpulannya adalah, pada awalnya, guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Dengan perkembangan zaman, muncullah buku yang pertama kali ditulis oleh Johann Amos Comenius. Beliau menulis buku bergambar yang diterbitkan pada tahun 1657. Buku ini dapat dikategorikan sebagai alat media visual. Dan pada sekitar abad ke-20, masuklah pengaruh teknologi. Dengan adanya pengaruh teknologi, media visual ini digabungkan dengan media audio sehingga kita kenal dengan sebutan audiovisual. Media visual diklasifikasikan menjadi dua, yaitu media visual yang tidak diproyeksikan dan media visual yang diproyeksikan. Seperti media-media pembelajaran yang lainnya, pasti media visual ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.